Padam melihat situasi perseteruan antara MUI dan Pak Panji Gumilang ini dasar Al-Qur'annya kan sama nih Pak. Iya Pak. Tapi kenapa mereka berseteru Pak? Kalau dasar Qur'annya sama, bisa Ya tadi saya sudah sampaikan. Iya tadi saya sudah sampaikan. Jadi kan sumber hukum Islam itu kan umumnya kan ada 4 Pak, Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Nah, hadis ini yang tadi saya jelaskan itu sebetulnya hadisnya rancu Pak. Bahasanya ada sebagian ulama yang mengkritisi atau cendekiawan yang mengkritisi karena bertentangan tadi dengan Al-Qur'an. Quran suruh kita bertaruh, ya kan? Di hadisnya tadi kalau misalnya kita ketemu orang Yahudi, Nasrani, jangan ucapkan salam dulu, kalau bisa kalau di tengah jalan pepet dia supaya dia nggak dapat jalan gitu. Yeah. Itu kan kayak mengarah ke premanisme kan, kayak pengen malak gitu jadinya kan. Jadi saya nggak meyakini hadis itu. Yeah. Jadi itu tidak bertoleransi akhirnya. Yang diyakini tadi surat-suratnya. Hah? Artinya kalau disimpulkan multi tafsir dari satu ayat membuat kegaduhan ini terjadi Pak ya? Bukan multi tafsir Pak. Jadi hadis itu biasanya dari praktek Rasulullah. Karena hadis ini kan banyak ada yang dipalsuin juga Pak. Banyak hadis-hadis dipalsuin. Jadi di masa-masa monarki nih setelah Ali bin Abi Thalib khalifah itu kan ada dinasti Umayyah, khalifah, mereka tuh menciptakan hadis dengan membawa ulama yang masyhur nih untuk kepentingan mereka. Jadi latar belakang kepentingan mereka. Betul itu. Iya. Baik. Kalau gitu gini Pak Adam, solusinya gimana supaya tidak terjadi lagi perseteruan antara umat muslim itu sendiri Pak? Ya tadi kita kembali ke Quran jadinya. Kan Quran tadi gitu kan, kita ta'aruf bersama manusia itu. Diciptakan dari sepasang laki-laki dan sepasang perempuan. Menjadi suku, bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain, bukannya saling. Kan frasanya mengenal ya, kalau misalnya kita bertengkar, berselisih, menumpahkan darah kan berarti kan menyimpang dari kodratullah bahasanya gitu lah, menyimpang dari kodratnya Allah. Kodratnya yang dipercaya oleh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Jadi kalau menurut saya Bung Beta, siapa yang berani ngelawan MUI? NU? NU juga radikal kadrun seperti MUI. Jadi harus banyak orang seperti Panji Gumilang dan alumni-alumni ini yang harus melawan MUI. Boleh nggak mereka berdoa di dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka selain bahasa Arab? Kalau di Al Zaitun itu boleh apa enggak? Begitu praktiknya apa enggak? Begitu pertanyaannya Pak Abel, Adam. Mana kalau berdoa boleh Pak. Berdoa kita disarankan berdoa ada bahasa Indonesia, bahasa Arab. Tapi untuk sholat. Salam semua. Halo Pak Paul Dere. Pancasila tetap jaya. Luar Jadi saya melihat nih, memang saya sering lihat nonton Pak Imam itu, dia benar-benar sangat-sangat provokatif banget terhadap Zaitun. Iya. Terus udah gitu dia pakai baju loreng lagi. Kok TNI nggak protes sih loh? Baju loreng TNI dipakai-pakai, sedangkan dia DPO, iya kan? Terus itu Pak Paul. Sekarang banyak dari mereka kadrun-kadrun lagi pakai baju Pancasila, Pak Pol. Ini kan akan menipu orang gitu. Oh, dia Pancasila. Rupanya diam-diam Pancasila ini udah mulai laris nih. Pancasila itu. Masa? Iya, Pancasila itu. Biasa, Bro. Mereka itu kan akonturir. Mana dia mau ada lawyer grup Pancasila. Dalam arti, lu enak-enak aja kelakuan lu, biadab, lu ngaku Pancasila, gimana sih lu? Nah itu kita harus hati-hati Pak Pol. Dalam pemilu ini semua orang jangan terkecoh dengan orang-orang mereka yang memakai baju Pancasila Pak Pol. Sebenarnya itu hanya mereka untuk membodohi, menipu orang. Itu aja Pak pesan saya, terima kasih. Iya. Ini sebentar, ini sebelum masuk ke Butumbar sama ke Warta Sesungguhnya ini ya, Victor Mandayo. Pak Adam, tadi ada interview. Sayang Pak Santiamer nggak ada videonya, bisa ada videonya interview sama penduduk, itu bisa kita tayangkan Pak. Ada nggak videonya? Ada, tapi di wartawan yang berapa orang itu belum mereka kasih ke kita. Oh, minta Pak, bisa kita tampilkan Pak, supaya interview. Pak Adam. Ya, salah satu tuduhan ke Pak Panji Gumilang ini terhadap Al Zaitun dan timnya,
bahwa kalian itu menggaji karyawan di bawah UMR dan bahkan melakukan penipuan, katanya diiming-imingi lalu di sana suruh kerja rodi begitu ya? Enggak Pak, enggak sama sekali. Enggak, sekarang kalau menurut Pak Adam sendiri ya, penghasilan dari para karyawan ini layak nggak Pak? Layak Pak, UMR di sana. Ditanyakan aja satu persatu UMR di sana. Lah. Maka bahkan berapa sektor di atas UMR, kayak misalnya galangan kapal di atas UMR lebih. Wah, luar biasa sekali sebenarnya kalian tuh ya. Total karyawannya berapa Pak? Karyawannya total? Kalau karyawan saya kurang pasti ya totalnya, tapi ribuan lah karyawan di situ. Karena kan sektornya banyak sih, itu ada sektor perbesian, ada yang lain-lain lah. Waduh, ribuan itu ada perkayuan. Seluruhnya tinggal di sana, di kompleks atau di luar kompleks? Di kompleks, nanti ada mesnya. Di kompleks Pak, di kompleks. Karyawannya semuanya tinggal di kompleks? Ya, mungkin ada yang berkeluarga di daerah-daerah situ, daerah kecamatan situ. Tapi kalau misalnya jadwalnya di situ, ya di mes nanti tinggalnya. Sama di asrama. Luar biasa ya. Al-Zaitun itu luas sekali Pak. Tadi saya hitung ya. 100.200 hektar. Sekitar sepertiga luas Jakarta Pusat. 1.600 hektar lah. Ya, 1.600 hektar ya. Luas Jakarta Pusat itu 52,38 km. Dikonversikan ke hektar, jadi sepertiganya itu Al-Zaitun. Jadi luas sekali. Jadi kalau ada mahasiswa tinggal di asrama, di dormi gitu, terus perkuliahannya ya mungkin dilokalisir ya, sisanya mungkin perkebunan, galangan kapal, dormi dining room buat makan gitu. Ya. Galangan kapal di luar Pak, bukan di situ, dekat Cirebon sana dia. Di Indramayu ya, di India. Bisa. Kalau Al-Zaitun kan di Haurgelis ya. Iya. Di Haurgelis. Saya pernah ke sana, pernah ke Al-Zaitun saya. Oke nih, Bu Tumbar nih. Silakan. Pak Paul. Iya, Bung Beta Amerika. Oh iya nih, sebentar. Jadi kawas belum? Topik pertama Galarua saya dulu. Ya. Jadi saya mau pertanyakan satu hal ke Pak Adam ya. Pak Adam melihat situasi perseteruan antara MUI dan Pak Panji Gumilang ini dasar Al-Qur'annya kan sama nih Pak. Iya Pak. Tapi kenapa mereka berseteru Pak? Kalau dasar Qur'annya sama, bisa ya, tadi saya sudah sampaikan. Iya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi kan sumber hukum Islam itu kan umumnya kan ada 4 Pak, Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Nah, hadis ini yang tadi saya jelaskan itu sebetulnya hadisnya rancu Pak. Bahasanya ada sebagian ulama yang mengkritisi atau cendekiawan yang mengkritisi karena bertentangan tadi dengan Al-Qur'an. Quran suruh kita bertaruh, ya kan? Di hadisnya tadi kalau misalnya kita ketemu orang Yahudi, Nasrani, jangan ucapkan salam dulu, kalau bisa kalau di tengah jalan pepet dia supaya dia nggak ada pejalan gitu. Yeah. Itu kan kayak mengarah ke premanisme kan, kayak pengen malak gitu jadinya kan. Jadi saya nggak meyakini hadis itu. Yeah. Jadi itu tidak bertoleransi akhirnya. Yang diyakini tadi surat-suratnya. Ya, hah? Artinya kalau disimpulkan multi tafsir dari satu ayat membuat kegaduhan ini terjadi Pak ya? Bukan multi tafsir Pak. Jadi hadis itu biasanya dari praktik Rasulullah. Karena hadis ini kan banyak ada yang dipalsuin juga Pak. Banyak hadis-hadis dipalsuin. Jadi di masa-masa monarki nih, setelah Ali bin Abi Thalib khalifah itu kan ada dinasti Umayyah, khalifah, mereka tuh menciptakan hadis dengan membawa ulama yang masyhur nih untuk kepentingan mereka. Jadi latar belakang kepentingan mereka. Betul itu. Iya. Baik. Kalau gitu gini Pak Adam. Solusinya gimana supaya tidak terjadi lagi perseteruan antara umat muslim itu sendiri, Pak? Ya tadi kita kembali ke Quran jadinya. Kan Quran tadi gitu kan. Kita ta'aruf bersama manusia itu. Diciptakan dari sepasang laki-laki dan sepasang perempuan. Menjadi suku, bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain, bukannya saling. Kan frasanya mengenal ya, kalau misalnya kita bertengkar, berselisih, menumpahkan darah kan berarti kan menyimpang dari kodratullah bahasanya gitu lah, menyimpang dari kodratnya Allah. Kodratnya yang dipercaya oleh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Jadi kalau menurut saya Bung Beta, siapa yang berani ngelawan MUI? NU? Oh, NU juga radikal seperti MUI. Jadi harus banyak orang seperti Panji Gumilang dan alumni-alumninya ini yang harus melawan MUI. Iya, saya melihatnya begini Pak Gajah Mada.
Saya lihat di inti persoalannya ya, dasarnya ya, akar atau apa itu. MUI ini yang saat ini pun kalau mau dibubarkan, kemudian kalau kriminal ditangkap pun, nanti akan timbul MUI-MUI yang lain, Pak. Karena dasarnya ini yang membuat perbedaan di antara mereka berseteru terus. Nah, kita bersyukur ada Pak Panji Gumilang, Pak Adam ini sebagai lulusannya ya. Yang mungkin, saya nggak tahu seberapa paham dengan isi kitabnya. Kalau saya melihatnya begini, Pak Bung Beta. Jadi adanya MUI itu... Sebentar Pak Gajah Mada. Satu-satu. Pak Gajah Mada. Jadi masalahnya gini, kita bersyukur ada pelajar-pelajar Quran yang bisa memahami Quran. Walaupun seberapa pahamnya kita nggak tahu berapa persennya. Persoalannya masyarakat umum mayoritas Islam ini kan tidak mengerti bahasa Arab seperti yang scholar ini ya. Ini persoalannya Pak, jadi digiring kiri ngikut kiri, digiring kanan ngikut kanan. Kebingungan di antara mereka karena mereka sendiri tidak paham bahasa Arab yang tertulis dalam kitabnya. Nah sekarang saya pertanyaannya, apa boleh kalau berdoa pakai bahasa Quran tapi yang dibahasakan ke Indonesia Pak? Sehingga mereka paham isinya. Mungkin Pak Adam bisa kasih pengertian buat kita di sini Pak. Gimana Pak? Maaf Pak, gimana Pak tadi? Ya, jadi kan inti masalahnya kan dasarnya di kitab yang sama, Pak. Ya. Sementara mayoritas umat Islam tidak mengerti isi Quran seperti Bapak atau pelajar-pelajar di Al-Zaitun yang bisa membedah isi Qurannya, artinya di luar tafsir ya. Nah, bagaimana solusi ini agar masyarakat Muslim di Indonesia bisa mengerti isi kitabnya tanpa bingung untuk belajar bahasa Arab, yang tentu kalau bukan lahir dengan bahasanya agak rumit ya. Tidak semua orang punya kemampuan untuk belajar bahasa cuman dengan waktu singkat langsung ngerti, kecuali katanya seperti ini. Tapi kalau kita mau mencari atau mereka bisa mencari dengan bahasa aslinya, bahasa ibunya, walaupun itu kitab tertulis bahasa Arab, tapi mereka bisa translate dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, sehingga mereka bisa paham isi kitabnya. Bolehkah mereka melakukan itu Pak, sembahyang dengan bahasa Indonesia walaupun isi artinya sama seperti di dalam Al-Quran? Maksud saya begitu Pak. Oh misalnya baca tata cara sholat tuh dengan bahasa Indonesia Al-Fatihahnya gitu. Iya, karena artinya sama dengan bahasa yang tertulis di dalam bahasa Al-Quran. Oh Bung Beta, begini saya tambahkan ya. Jadi kalau menurut saya solusinya adalah ketegasan dari pemimpin kembali kepada undang-undang yang sudah disepakati. Belum ke situ Pak Robert, belum. Jadi ini kan kita ceritanya begini, Pak Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang ini dengan para santrinya, mereka kan mencoba ya berjuang menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin, ya kan? Nah, tadi pertanyaannya Bung Beta, ya. Ini kan beda banget dengan pendapatnya MUI bahwa Islam itu tidak boleh toleransi. Sementara Panji Gumilang ini dengan para santrinya amat sangat toleransi, ya kan? Nah bahkan mereka berlaku sebagai mayoritas yang mengayomi orang-orang minoritas di sekelilingnya. Menurut keyakinan mereka, bahwa mereka melakukan apa yang ada di dalam Piagam Madinah, melindungi ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Lalu pertanyaannya Bung Beta, ya ini kan gara-gara banyak orang Islam yang kagak ngerti bacaannya. Sebetulnya bukan karena kagak ngerti, memang disetting begitu sama MUI. Tapi sekarang kalau dibalik sama Bung Beta, di pertanyaan Bung Beta tadi, boleh nggak mereka berdoa di dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka selain bahasa Arab? Kalau di Al-Zaitun itu boleh apa enggak? Begitu praktiknya apa enggak? Begitu pertanyaannya Pak Abel, Adam. Mana kalau nih, berdoa Pak? boleh Pak. Berdoa kita disarankan berdoa ada bahasa Indonesia, bahasa Arab. Tapi untuk sholat kita emang diperintahkan ya tadi pakai bahasa ibu di sana, bahasa Arab jadinya. Tetap bahasa Arab. Kalau sholat tetap bahasa Arab. Tadi Al-Fatihah dan sebagainya. Ya, tapi untuk kajian itu kita ditekankan walaupun nanti ada bahasa pengantara bahasa Arab, tapi kita nanti ditekankan nih, dizahirkan nih apa sih makna arti ini ya. Begitu. Nah, jadi begini Pak ya. Pak, jadi karena
mengartikan itu bisa berbeda, contoh Al-Zaitun dengan MUI. Sebentar Pak Gajamada. Ini biar clear dulu nih, Bung Beta dulu nih, sebentar satu-satu. Lalu biar progres dulu sampai ke Pak Victor Mandayo, lalu balik ke Gajamada lagi. Begitu Bung Beta. Jadi intinya boleh. Sebenarnya boleh, karena pernah diomongin sama Panji Gumilang, ya bahkan diizinkan boleh baca Alkitabnya orang lain loh, kitab sucinya agama lain diizinkan, tidak dilarang. Kalau di MUI kan dilarang. Ya, jadi beda banget, makanya saya bilang ini Islamnya beda banget. Ini Islam yang kita pahami ini, yang punyanya Al-Zaitun ini beda dengan Islamnya MUI. Nah ini kan jadi kasus baru nih. Sementara Al-Qurannya sama kan Pak? Sama. Sama nggak Pak Adam? Al-Quran yang dipakai? Sama Pak. Cuman tadi perselisihannya tadi aja di pembaharuan kayak hadis. Iya, itu kan pernah kita jelasin di sini. Hadis itu dibuat sesuai suka-suka para penguasa ini mau bikin masalahnya. Makanya sejarahnya kayak gitu sih Pak Adam. Nggak semuanya, tetapi sebagian besar hadis-hadis yang beredar, makanya ada puluhan ribu kan. Ini Bu Tumbar, lanjut dulu Bu Tumbar. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.